Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hayati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dari SD Negeri 2 Hegarsari. Dengan fasilitator saya, Ibu Fatimah Barkat, dan pengajar praktik saya, Bapak Pujiadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Pembelajaran hanya sebatas mentransfer ilmu atau dengan kata lain, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik atau teacher center. 2. Pembelajaran terfokus pada target kurikulum, artinya kami selalu memaksakan peserta didik dalam menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa mengindahkan kemampuan peserta didik itu sendiri. 3. Memandang peserta didik sebagai objek dalam artian memandang dasar jiwa anak sebagai sehelai kertas kosong sehingga guru berkuasa untuk mengisi kertas sesuai kehendaknya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah 1. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam artian berhamba pada anak dengan pendekatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya dan memberikan apa yang harus peserta didik teladani dan butuhkan. Maknanya yaitu sebagai pusat dari pembelajaran sudah selayaknya peserta didik merasa senang, nyaman, aman, merasa dilindungi dan bangga dalam proses pembelajarannya. Dan tentunya mereka dapat mengembangkan bakat dan menggali potensinya dengan cara yang mereka senangi. 2. Pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, serta bakat peserta didik. Tidak memaksakan sesuatu kepada peserta didik dan menuntun mereka menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Guru tidak diperkenankan memaksakan materi karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti peserta didik. Guru menjadi cerminan dan panutan peserta didik untuk mencapai kesempurnaan budi pekerti yang membawa peserta didik pada keseimbangan hidup. 3. Mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran. Guru harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa terintegrasi dengan belajar sambil bermain. 4. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu peserta didik untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru seperti seorang petani. Peserta didik itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Peserta didik itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik,
Maka, meskipun biji jagung tersebut bibit jagung yang kurang berkualitas, tetapi dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Tentunya, beda jenis tanaman beda juga perlakuannya. Artinya bahwa seorang guru harus bisa memberikan segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dan memperhatikan segala karakter, potensi, minat, bakat, dan keunikan setiap peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau menuntun. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Menuntun. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun atau disebut juga sistem AMONG, seperti yang tersirat pada trias pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, di mana anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua yaitu kodrat anak. Kodrat anak yaitu merdeka. Merdeka lahir maupun merdeka batin. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kodrat anak selanjutnya yaitu bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga, cipta, rasa, karsa, dan pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah teori bukan tabula rasa. Artinya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan di sini adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keenam yaitu guru ibaratnya petani atau tukang kebun kehidupan. Seorang petani yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain sebagainya. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pada masa lampau adalah pendidikan yang menuntun. Masa kini, pendidikan gotong royong yang terdiri dari kolaboratif, reflektif, dan kritis. Dan pendidikan masa depan adalah siswa humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, atau disebut juga dengan student well-being.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.